Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Dias Thomas selaku moderator kali ini. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampun Ibu Viani Novia Lia selaku mata kuliah metode kuantitatif yang telah memberikan tugas di mana tugas kita yang berjudul pengaruh konflik dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Gudang Garam Tbk. Saya selaku dan sama teman-teman saya dari kelas 64 6C05 yang terdiri ada 3 kelompok yang terdiri dari yang pertama Muhammad Evan Hilmi, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Dani Permana. Dan selanjutnya bab 1 yang akan dijelaskan kepada Dani Permana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 1 pendahuluan tentang latar belakang penulisan penelitian kami. Latar belakangnya, kompetisi keseluruhan badan usaha di era sekarang mulailah rumit, sehingga karyawan diwajibkan untuk bisa meningkatkan potensi. Setiap pekerja harus menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar dengan penuh ketekunan, supaya berkelanjutan. Individu harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam mencapai tujuan organisasi, perusahaan mengupayakan memajukan kinerja karyawan secara maksimal. Perusahaan perlu memperhatikan kondisi mental karyawannya, tidak hanya dengan upah dan sarana yang mencukupi. Seringkali karyawan terkena stres kerja dan konflik kerja yang bisa mempengaruhi kinerja karyawannya. Nah, di sini ada konflik menurut para ahli ya. Yang pertama ada dari Dinariana pada tahun 2016. Konflik sering ditemui di dalam perusahaan dan seringkali sulit untuk diatasi. Berdasarkan hal itu, perusahaan berusaha mencari faktor penyebab dan cara menangani konflik yang terjadi antar karyawan baik secara individu maupun kelompok. Konflik kerja terjadi ketika satu pihak individu atau kelompok merasa ditolak atau ditentang oleh pihak lain. Pengertian berikutnya dikemukakan oleh para ahli Robbins pada tahun 2017. Stres kerja. Stres kerja menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan setiap karyawan yang menyebabkan mereka tidak masuk kerja seperti penyakit sakit kepala, hilang selera makan, sensitif, dan lekas marah merupakan gejala-gejala yang timbul akibat stres. Nah, ini ada rumusan masalah kami ya. Rumusan masalah kami yang pertama, apakah konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Gudang Garam Tbk. Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Gudang Garam Tbk. Yang ketiga, apakah konflik kerja dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Gudang Garam. Di sini kami mengidentifikasi masalah-masalahnya di dalam penelitian kami yang akan dirumuskan. Yang pertama, terjadinya konflik kerja antar karyawan PT Gudang Garam. Yang kedua, terjadinya stres kerja pada karyawan PT Gudang Garam. Yang ketiga, terjadinya penurunan kinerja karyawan PT Gudang Garam. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian kami ya, memberikan manfaat yang direferensikan untuk peneliti berikutnya dan bisa memberikan wawasan terkait pengaruh konflik kerja dan stres kerja pada kinerja karyawan. Penjelasan berikutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Evan Hilmi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yaitu tentang sebuah definisi di 3 variabel. Yang pertama di konflik, stres kerja
dan strategi kinerja karyawan. Kita menuju ke definisi konflik menurut para ahli. Di sini, menurut Tamauka DKK pada tahun 2015, konflik dalam organisasi memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi organisasi. Secara adanya konflik dapat meningkatkan ritme kerja, membuat pekerja cepat selesai, dan meningkatkan kedisiplinan karyawan. Sedangkan secara negatif, konflik dalam organisasi dapat menyebabkan stres kerja, menurunnya kepuasan kerja, menurunnya komitmen organisasi, dan meningkatkan intention to quit. Selanjutnya, menurut Robbins pada tahun 2018, konflik ialah prosesi yang bermula di saat pihak lain berpersepsi pada individu lainnya sudah berdampak negatif, sudah dijadikan perhatian dan kepentingan lainnya. Menurut Termini et al. Pada tahun 2020, yaitu pada di buku halaman 100, jadi konflik menurut beliau, konflik kerja yakni permasalahan yang terjadi di area kerja yang di saat pekerjaan tersebut baik mampu terselesaikan, namun sudah diminta hal lainnya. Perasaan atau ego yang cukup tinggi serta dirinya yang tak mampu mengontrol dengan baiknya secara persuasif dan seharusnya bisa dihindarkan. Menurut Rifai pada tahun 2016 pada halaman 11 dalam bukunya, konflik merupakan ketidaksesuaian di antara anggota kelompoknya di dalam perusahaan yang diharuskan membagikan sumber daya yang terbatas atau aktivitas kerjanya. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2019 di halaman 13 pada bukunya, menurut beliau adalah konflik ialah perkompetisian yang tidaklah sehat berdasar ambisinya dan sikap emosionalnya di dalam memperoleh kemenangannya. Next. Nah, sedangkan definisi stres kerja menurut para ahli. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Rifai dalam Savitri dan Astutik pada tahun 2019, yaitu di halaman 15 pada bukunya, ia mengatakan jika stres kerja itu menciptakan ketidakseimbangan antara fisik dan psikis yang berpengaruh pada emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Sedangkan menurut Sinambela, Greenberg, dan Barton Lutyens dalam Permatasari dan Prasetyo pada tahun 2018 di halaman 89 pada bukunya, ia menjelaskan bahwa stres itu adalah suatu keadaan ketika individu mendapat tekanan atau ketegangan dalam pekerjaan serta lingkungan kerjanya. Nah, sehingga individu itu merespon secara negatif dan merasa terbebani dalam menyelesaikan kewajibannya. Menurut Mangkunegara dalam Alizar, Yunus, dan Amri pada tahun 2017, pada halaman 37 pada bukunya, yaitu mengemukakan jika stres kerja adalah suatu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam suatu pekerjaan. Stres kerja ini itu terlihat dari emosi yang tidak stabil dan perasaan yang tidak senang, sehingga suka menyendiri, susah tidur, tidak bisa rileks, dan cemas, dan sebagainya. Itu menurut Mangkunegara. Sedangkan menurut Wijono pada tahun 2010, pada halaman 144, ia menjelaskan bahwa stres kerja itu merupakan umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap target organisasi. Stres kerja itu juga dikatakan sebagai faktor penghambat dan pengganggu individu dalam produktivitas di lingkungan kerjanya. Sedangkan yang terakhir nih, menurut Van Capo pada tahun 2020, pada halaman 37 dalam bukunya, stres kerja adalah keadaan emosional yang timbul karena adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa? Ketidaksesuaian beban kerja dengan kemampuan individu untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapinya. Stres juga bisa diartikan
sebagai suatu kondisi ketenangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seorang pegawai. Next. Selanjutnya, definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kashmir pada tahun 2016, ia mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam satu periode tertentu. Itu menurut Kashmir pada tahun 2016. Nah, sedangkan menurut Hamali pada tahun yang sama, yaitu tahun 2016, kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2013, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab yang diberikannya. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2020, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan yang menurut Fahmi pada tahun 2010, ia mengemukakan bahwasanya kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Next. Selanjutnya yaitu tentang kisi-kisi instrumen. Di sini ada indikator konflik kerja. Yang pertama di variabel pertama yaitu konflik kerja. Jadi menurut Boles, James S. Wigary Howard dan Heather Donofrio dalam Robert tahun 2015 terdiri dari 5 indikator diantaranya. Yang pertama tekanan kerja, yang kedua banyaknya tuntutan tugas, kurangnya kebersamaan keluarga, sibuk dalam pekerjaan, dan yang terakhir konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, dari kisi-kisi tersebut kami buatlah sebuah tabel. Yaitu yang pertama di sini ada definisi atau indikator. Yang pertama tadi saya sebutkan tekanan kerja. Nah, pada tekanan kerja ini ada sesuai dengan pernyataan kami dalam kuesioner kami, yaitu pada di nomor 2, 6, dan nomor 7. Nah, jumlah dari kata tekanan kerja ini itu berjumlah ada 3 butir di dalam kuesioner kami. Yang kedua, banyaknya tuntutan tugas. Banyaknya tuntutan tugas juga sama. Ada di pernyataan sesuai kuesioner kami, yaitu pada di nomor 3. Dan jumlahnya itu ada 1. Yang ketiga tentang kurangnya kebersamaan keluarga, itu emang tidak ada. Dan yang keempat, sibuk dengan pekerjaannya, itu juga sama, tidak ada di pernyataan kami. Dan yang terakhir itu konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, di sini ada sesuai dengan pernyataan yang ada di kuesioner kami, yaitu pada nomor 1, 4, 5, 8, 9, dan nomor 10. Nah, jumlahnya itu ada 6. Jadi seluruh dari total butir dan jumlah butirnya itu ada 10. Next. Selanjutnya yaitu indikator variabel 2 yaitu tentang stres kerja. Di sini menurut Stephen P. Robbins atau terjemahan Benjamin Molen pada tahun 2016 yaitu nomor 796. Yang pertama ada faktor intristik pekerjaan. Apa sih itu faktor intristik pekerjaan? Jadi faktor intristik pekerjaan itu terbagi atas tuntutan tugas, tekanan waktu karena deadline pekerjaan, dan harus melakukan pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Yang kedua, peran dalam organisasi. Dan peran dalam organisasi itu terbagi atas ketidakpastian dan kurangnya informasi peran pekerjaan, harapan dalam pekerjaan, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang tiga, hubungan di tempat kerja. Itu terbagi dalam dengan atasan, hubungan dengan atasan, dan hubungan dengan rekan kerja. Yang keempat, yaitu pengembangan karir, itu terbagi dari kurangnya keamanan kerja, yaitu seperti ketakutan akan tidak dipakai lagi atau pensiun dini.
Dan ketidakcocokan status misalnya promosi yang berlebihan, promosi yang kurang frustasi karena harus mengejar karir yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu struktur dan iklim organisasi. Kesempatan yang lebih besar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, dalam variabel atau dalam kisi-kisi instrumen di variabel 2 ini, di variabel X2 ini yaitu tentang status kerja, kami buatlah tabel. Yang pertama indikatornya yaitu faktor intrinsik pekerjaan yang tadi telah saya sebutkan. Nah, faktor intrinsik pekerjaan itu ada sesuai dengan pernyataan kami, yaitu yang sesuai dengan pernyataan kuesioner kami, yaitu pada nomor 1, 3, dan 5. Nah, jumlahnya itu ada 3 butir. Sedangkan yang kedua yaitu peran dalam organisasi, yaitu nomor butirnya di nomor 2 dan nomor 8. Jumlah butirnya itu ada 2. Maksud jumlah butirnya itu sesuai yang ada di pernyataan kami, yaitu jumlahnya ada 2. Yang ketiga yaitu hubungan di tempat kerja. Hubungan di tempat kerja juga itu sesuai dengan pernyataan yang ada di kuesioner kami, yaitu pada nomor 4 dan 6. Jumlahnya itu ada 2. Sedangkan yang keempat yaitu pengembangan karir, yaitu ada di nomor 7 dan 10, dan jumlahnya ada 2. Yang terakhir yaitu struktur dan iklim organisasi. Di nomor butirnya itu di nomor 9 dalam kuesioner kami, dan jumlahnya ada 1. Jadi semuanya total ada 10. Next. Selanjutnya kisi-kisi indikator dalam kinerja. Di sini menurut Robbins pada tahun 2016, yaitu pada nomor 260, itu ada 6 indikator. Yang pertama kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Yang pertama saya bahas tentang kualitas. Kualitas kerja itu diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang kedua yaitu tentang kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga ketetapan waktu, yaitu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Yang keempat, efektivitas, yaitu merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, yaitu tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku. Nah, semua itu dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Yang terakhir yaitu kemandirian, yaitu merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya, komitmen kerja, yaitu merupakan suatu tingkat yang dimana karyawan ini mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Itu kemandirian. Nah, dalam kisi-kisi instrumen di variabel Y ini, yaitu kinerja kerja atau kinerja karyawan, itu kami buat sebuah tabel. Yang pertama tadi saya sebutkan kualitas, yaitu pada nomor butirnya ada di nomor 1 dan 4. Jumlahnya itu ada 2. Yang kedua yaitu kuantitas. Pada ada di nomor butirnya itu di nomor 2 dan 5. Jumlahnya juga ada 2. Yang ketiga yaitu ketetapan waktu. Nomornya yaitu ada di nomor 3, 6, dan 7. Jumlah butirnya itu ada 3. Yang keempat yaitu efektivitas. Di nomor butirnya yaitu di nomor 10. Dan jumlahnya itu ada 1. Dan terakhir yaitu kemandirian. Pada di nomor 8, nomor butirnya itu pada nomor 8 dan nomor 9. Jumlah butirnya itu ada 2. Jadi semua total butirnya itu ada 10. Selanjutnya yaitu bab 3 hasil penelitian. Bab 3 hasil penelitian nanti akan dibahas oleh saudari Dia Istiqomah. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Afan Hilmi. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 tentang hasil penelitian.
Yang pertama, hasil penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada seluruh karyawan PT Gudang Garam Tbk. Sampel berjumlah 53 responden yang diberikan kuesioner tentang stres kerja, konflik kerja, dan kinerja. Dari 53 kuesioner yang didistribusikan, kuesioner kembali kepada penelitian dan dapat diolah. Jumlah item kuesioner adalah 30 sehingga item kuesioner menjadi 30. Next. Nah, di sini ada hasil penelitian ya, data mentahnya. Jadi kita udah menyebarkan kuesioner yang berjumlah 30 pernyataan, yang dimana stres kerjanya 10 pernyataan, konfliknya 10 pernyataan, kinerjanya 10 pernyataan, kita gabung, kita bikin pernyataan untuk kita sebar ke setiap karyawannya. Lanjut. Sorry, untuk dilanjutnya juga nanti rekam layar aja ya. Soalnya nanti kenapa kalau nanti kita nggak langsung rekam layar, takutnya biasanya susah. Di sini ada uji validitas X1 konflik ya. Di sini data yang sudah kami olah, nanti mohon maaf untuk videonya nanti akan menyusul ya, soalnya nanti akan ada di bawah, nanti ada link untuk video. Nah, di sini ada uji validitas X1-nya ini valid ya dari hasil validitas kompleks X1. Respondennya sebanyak 50 dari butir 1 sampai total skor. Keseluruhan semua data di atas valid, tidak ada nilai minus, semuanya berbintang. Next. Uji rentabilitas X1 kompleks. Nah, ini di sini hasilnya 0,928. Yang artinya konflik X1 ya di mana variabel X1 di atas hasil nilai yang diperoleh setelah memastikan semua angka valid atau tidak signifikan. Total keseluruhan rentability normal atau nilai rata-rata. Lanjut. Uji validitas X2 stres kerja. Di sini juga validitas yang variabel X2-nya stres ini juga datanya valid ya, karena berbintang semua dari 10 pernyataan, yang dimana yang memperoleh 2 bintang itu nilai data 0,05 yang berarti semua data signifikan atau valid. Next. Ada uji rentabilitas variabel X2, stres kerja, di mana hasilnya ini variabel stres kerja data yang diperoleh valid dengan normal atau di atas rata-rata. Uji validitas pengaruh Y kinerja. Nah, hasil data variabel ini juga pengaruh kinerja, yaitu valid karena hasil berbintang 2. Uji rentabilitas Y kinerja. Interpretasinya itu data di atasnya signifikan karena nilai normal dan rata-rata, yaitu 0,911. Saya akan menjelaskan tentang koferensi korelasi. Ada catatan ya, untuk hipotesis 1 itu yang terdapat di variabel X1 terhadap Y. Nah, setelah saya dan teman-teman saya mengolah data mengenai konflik dan kinerja ini, hasilnya, pengaruh variabel konflik X1 berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilai signifikasinya di atas 0,05, yaitu 0,079 lebih besar 0,05. Ini artinya tidak signifikan, namun tetap berpengaruh positif dengan kategori rendah. Lanjut. Untuk hipotesis 2 itu, jadi variabel X2 berpengaruh ke variabel Y yang dimana stres kerja yang berpengaruh ke kinerja variabel Y. Di sini kesimpulannya ya, kita sudah dapat datanya. Pengaruh variabel stres kerja X2 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikasinya di bawah 0,05, yaitu 0,033
lebih kecil dari 0,05. Ini artinya signifikan ya. Lanjut. Untuk hipotesis yang ketiga ini, di mana kolerasinya itu dari variabel X1 dan variabel X2 terhadap pengaruh Y, yaitu di mana konflik, stres kerja, dan berpengaruh ke kinerja. Untuk hasilnya ini, variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikasinya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori rendah dengan nilai korelasi 0,495. Yang selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Nah, di sini untuk apa sih analisis regresi linear berganda? Yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antar variabel independen dan dependen. Nah, di sini ada hipotesis yang pertama ya. Cara menghitungnya itu nanti ada kita olah ke aplikasi SPSS yang dimana dari hipotesis X1 hipotesis 1 itu X1 berpengaruh kepada Y, yang dimana variabel konflik yang berpengaruh ke kinerja. Nah, setelah kita olah datanya, kita ubah ke analyze ke Collier dan Before, kita ubah, jadi terdapat jumlahnya. Hasilnya adalah variabel konflik X1 berpengaruh kinerja Y, signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,079, lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan. F-hitungnya itu kita bisa, kenapa diperoleh F-hitung itu? Karena ada dari tabel F-hitung, dari tabel T-hitung, F-hitung, sorry. Jadi nanti itu kan responden kita 53 responden. Setelah itu dikurang, ini kan independennya kan cuma 1 ya. Jadi 53 dikurang 1. Nah, hasilnya 51. Nah, 51 itu ada di tabel T-nya, yaitu 4,030, yang dimana F-hitungnya itu 3,213, yang hasilnya tidak ada pengaruh dan tidak signifikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa dapat menampilkan F-hitungnya. Lanjut. Nah, hipotesis 2, untuk kolerasi perhitungannya sama seperti hipotesis yang pertama. Cuman yang membedakan ini di angkanya ya. Untuk perhitungannya itu variabel stres kerja X2 berpengaruh kinerja 0,05, di mana 0,033 lebih kecil dari 0,05 atau signifikan. F-hitungnya juga sama, yang 53 responden dikurang 1 karena independennya 1 dikurang dependen. Nah, hasilnya 4,831, lebih besar F-tabelnya 4,030, yang artinya pengaruh dan signifikan. Lanjut. Hipotesis 3-nya ini juga sama ya. Juga sama, untuk kesimpulannya ini ada variabel konflik X1 dan variabel stres kinerja X2 berpengaruh terhadap kinerja Y. Nah, tapi yang membedakan di sini cara menghitungnya itu karena responden yang kita punya ada 53 responden. Di mana di sini ada 2 independen ya, ada 2 independen yang yaitu variabel X1 dan variabel X2, dan ada dependennya di pengaruh Y.
di mana kinerja. Jadi 53 responden dikurang 2 dikurang 1. Hasilnya 50 dikurang 2 dikurang 1, hasilnya 50 ya. Benar kan ya? 53 dikurang 1. Nah, setelah itu hasilnya ini setelah kita olah data yang kita hasilkan, hasil signifikannya 0,078. Yang dimana kalau yang 50 itu 0,05 atau tidak signifikan. F hitungnya juga 2,690 lebih kecil F table 4,034. Lanjut. Nah, ini ada koefisiensi determinasi. Untuk menghitung ini, jadi untuk caranya itu sama bagaimana kita cara menghitung tadi, sorry boleh di next yang sebelumnya. Nah, gimana cara menghitung yang ANOVA ini? Jadi nanti setelah kita kalkulasiin, kita olah datanya, di hasil ininya juga akan muncul hasil yang, sorry boleh di next lagi selanjutnya. Nah, akan ada hasil koeficiensi determinasi. Sudah ada, jadi tidak usah kita olah lagi, kita ambil data yang paling atas, yang model sumaresi. Apa sih koeficiensi determinasinya? Yaitu mengetahui seberapa besar persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, hipotesis satunya ini bisa kita lihat ya. Untuk F-charge-nya itu ada square charge-nya itu 0,059 dikali 100. Karena hasilnya 5,9. Lanjut. Nah, untuk hipotesis yang keduanya ini juga tinggal caranya sama ya. Tinggal kita kalikan saja 100. Jadi 0,087 dikali 100 hasilnya 8,7. Berpengaruh sebesar ya, lebih besar berpengaruh ke Y-nya ya. Lanjut. Hipotesis 3-nya ini juga kita menghasilkan di sini charge-nya ini titik 0,097 yang kita baca 0,097, di mana kita kalikan 100 menjadi 9,7, yaitu variabel kompleks X1 dan variabel stres kerja X2 berpengaruh pada kinerja Y sebesar 9,7. Next. Setelah itu kita ubah datanya. Sini jadi butir 1 dan seterusnya ya. Setelah data sudah diubah semua, setelah itu kita ke data view. Data view sudah ya. Setelah itu kita klik ke analyze, ke correct, ke brief. Nah, ini kita copy ya. LA, kita copy. Setelah itu kita pencet OK. Nah, muncul ya tabelnya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan tuh. Nah, tidak ada yang tidak berbintang, jadi valid ya. Nah, tidak ada yang tidak valid, jadi kita langsung aja ke rentability-nya. Ini yang masih ini ya, kita pindah kecuali ini total score kita pindah lagi ya di sini, terus itu pencet OK. Nah, datanya seperti ini ya. Ini yang X yang pertama ya, uji validitas yang X pertama, yaitu konflik. Setelah itu koefisiensi korelasi, yang dimana nanti tadi sudah saya copy paste terus ke sini. Nah, ini kita ubah ya, kita variable view ini kita X1 dan Y.
Nah, bentar ya. Setelah sudah di sini kita udah ganti, udah ada tulisan labelnya ya. Ada data view, analyze, apply, brief. Udah semua. Oke. Yang hipotesis ketiga caranya ini ke partial, ini sudah ini kita oke. Nah, segini ya. Analisis rekurrensi linear berganda yang hipotesis satunya itu X1 dan berpengaruh ke Y. Di sini berarti ini konflik dan kinerja ya. Setelah itu ke analyze, ke regresi ya, terus ke linear. Ini hanya independen karena independennya cuma satu, X1, XY2, terus ke ini static, kita pilih continue dan oke. Begitupun pula juga yang hipotesis kedua. Yang ketiganya tadi itu ya, ya. Referensi determinasi ya. Determinasinya ini tinggal ambil dari output yang tadi ya, dari yang ini model summary. Ini itu ini yang terakhir ya, yang hipotesis ketiga, yang ini ketiga, yang ini ke satu, yang ini kedua ya. Ini hipotesis, tinggal diambil aja ya dari model sumarinya ini. Nah, oke. Penutupnya disampaikan kepada saudara Muhammad Elvan. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudari dia. Selanjutnya yaitu kita ke bab 4 ya, penutupan. Jadi kita bab 4 penutupan itu yaitu sebuah pembahasan atau kesimpulan dari seluruh apa yang kita jelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Maka dari itu kita simpulkan di bab 4 ini. Jadi di bab 4 ini yaitu di bab 4 penutupan. Jadi kesimpulan dari kami dari hasil data kuesioner yang kita sebarkan. Nah, penelitian beberapa pernyataan yang kita ambil itu mengenai PT Gudang Garam TBK. Nah, dalam gudang TBK ini kita mengenai ada beberapa variabel, yaitu 3 variabel. Di mana 3 variabel ini yaitu adalah konflik. Konflik adalah di X1. Variabel yang kedua yaitu status kerja X2 dan yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu variabel Y. Terus mengenai hasil penelitian keseluruhan dari data validitas, rentabilitas, korelasi, regresi, semua mengenai pengaruh kinerja terhadap karyawan. Nah, hasil dari rata-rata atau berpengaruh dari hasil datanya seberapa signifikan dan ada yang tidak signifikan karena karyawan dari PT Gudang Garam TBK ini itu sudah memenuhi standar kualitas. Itu dari kesimpulan kami. Next. Selanjutnya yaitu terima kasih. Nah, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada dosen, kepada ibu dosen, kepada para mahasiswa, pokoknya kepada para pendengar atau yang para pembaca. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan kami mengucapkan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik itu kesalahan dari tulisan, ucapan, maupun dari bacaan kami. Karena kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri, sedangkan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Semoga bermanfaat apa yang kami jelaskan kepada kalian semua. Dan pokoknya semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan kepada semuanya. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.